Orang yang gak suka sama kita itu akan selalu ada. Mau seperfect apapun kita, sebaik apapun kita, yang sukanya nyari celah kesalahan kita itu bakal pasti ada aja. Halo semuanya, balik lagi sama gue Dimas Alwin di channel Mudah Bergaul. Hari ini gue mau ngomongin seputar mindset apa aja yang sekiranya penting buat kita terapin di kehidupan sehari-hari, biar kehidupan kita bisa jadi lebih tenang. Tenang secara pikiran, tenang secara aktivitas, dan juga tenang secara perasaan. So tonton videonya sampai habis dan jangan lupa juga buat apa? Subscribe dulu. Zaman sekarang menurut gue mindset itu atau pola pikir itu bener-bener penting dan perlu banget kita upgrade atau kita perbarui. Karena gini, semua yang ada di dunia kita ini itu terus berkembang setiap harinya. Mulai dari teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga sifat-sifat manusia. 3 hal ini menurut gue adalah hal-hal yang terus berkembang setiap harinya selama kita hidup di dunia ini. Maka dari itu menurut gue penting bagi kita buat nge-upgrade juga nih, buat memperbarui mindset atau pola pikir kita sehari-hari biar kita jadi lebih tenang, lebih lega, lebih enak untuk menjalani aktivitas sehari-hari, lebih enak buat mencari solusi dari berbagai masalah yang kita temui sehari-harinya. Di video ini gue bakal share tentang 4 mindset yang berkaitan sama kesehatan mental yang pastinya bisa bantu kalian buat bikin hidup kalian jadi lebih tenang kalau kalian udah berhasil nerapin 4 mindset ini. Gue sendiri sampai sekarang ini udah terus mencoba buat nerapin 4 mindset ini dan bagi gue ini cukup berasa sih. Gue jadi nggak gampang overthinking, gue nggak jadi gampang insecure, gue jadi bisa menghadapi masalah gue sehari-hari dengan lebih tenang. Meskipun ya yang namanya masalah di dunia ini ya pasti ada aja, nggak mungkin ada habisnya kalau udah ngomongin masalah mah ya itu wajar, itu manusiawi. Masuk ke mindset yang pertama, akan selalu ada orang yang nggak suka sama kalian. Semakin kalian dewasa, gue rasa kalian akan semakin lebih paham tentang mindset pertama ini yang bakal gue omongin. Mulai sekarang coba sadar deh, kalau di dunia kita ini akan selalu ada aja orang yang gak suka sama kalian, orang yang gak sependapat sama kalian, dan orang yang gak cocok sama kalian. Itu wajar banget, itu manusiawi, bukan karena kalian ngelakuin kesalahan, bukan karena kalian gak nyenengin mereka, bukan karena kalian yang begini atau begitu. Tapi memang pada dasarnya menurut gue kalian itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Mungkin kalian pernah dengar atau mungkin sering dengar kalimat itu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Pasti ada aja kan orang di dunia ini yang kalian nggak suka. Kalau kalian nggak suka sama seseorang, artinya orang lain juga punya hak yang sama buat nggak suka sama kalian. Wajar kok, karena kalau udah terkait suka dan nggak suka itu subjektif, itu udah balik ke diri masing-masing. Kita nggak bisa maksain orang lain buat selalu suka sama kita, buat selalu ngedukung kita, buat selalu nurutin apa mau kita. Itu udah di luar kendali kita sebagai manusia biasa. Next kita masuk ke mindset yang kedua. Hidup itu bukan perlombaan. Yang kedua ini menurut gue semakin kalian dewasa, kalian akan semakin paham tentang hal ini. Gini, sekarang itu banyak orang yang suka ngerasa insecure sama dirinya sendiri. Entah karena dia ngerasa nggak bisa apa-apa, atau karena ngerasa dia hidupnya di situ-situ aja, belum kemana-mana, belum ngasilin apa-apa. Apalagi kalau misalnya ditambah dibanding-bandingin sama orang lain, dibanding-bandingin sama tetangga misalnya yang paling sering. Lihat tuh dia udah dapat kerjaan, gajinya gede, udah bisa begini, udah bisa begitu. Lihat tuh dia udah keterima kuliah di sini, lihat tuh dia udah kuliah di sini, lihat tuh dia ini. Ya mungkin mereka ngomong kayak gitu, ngebanding-bandingin kayak gitu karena mereka mungkin niatnya baik, pengen memotivasi kita. Tapi mungkin mereka juga nggak tahu atau mereka nggak sadar kalau memotivasi orang lain itu gak cuma dengan ngebanding-bandingin doang. Masih banyak cara lain yang bisa dipakai buat memotivasi orang lain selain ngebanding-bandingin. Kadang tuh gue juga sebel sendiri jadinya kalau gue dibanding-bandingin kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Omongan orang lain memang gak bisa kita kendaliin. Untuk mindset yang kedua ini, coba mulai sekarang kalian sadar kalau hidup itu bukan tentang siapa yang duluan kerja dia yang menang. Hidup itu bukan tentang siapa yang duluan lulus kuliah dia yang menang. Dan hidup bukan tentang siapa yang duluan nikah, dia yang menang. Nggak kayak gitu sistemnya. Ini bukan lomba-lombaan. Ini bukan siapa yang duluan, dia yang menang. Setiap orang itu punya timeline hidupnya masing-masing. Punya beban dan perjuangannya masing-masing dan juga punya rezekinya masing-masing. Semua udah ada yang ngatur kok, tenang aja. Selama kita udah berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa, percaya aja kalau ada hal baik yang udah siap nungguin kita di masa depan. Mindset yang ketiga, masa lalu ya masa lalu.
Ini menurut gue jadi salah satu mindset yang paling penting buat kita terapin saat ini. Banyak orang, ya termasuk gue juga sih, itu masih suka terjebak sama masa lalu. Misalnya kayak abis ngelakuin kesalahan sama orang lain yang kesalahan fatal, akhirnya jadi ngerasa bersalah yang cukup besar, akhirnya jadi kebayang terus sampai sekarang. Atau juga karena mungkin faktor trauma, dulu pernah dijahatin orang, dikhianatin, diselingkuhin, dibohongin, dibully, kecelakaan, itu juga bisa bikin jadi suka kebayang-bayang sampai sekarang. Nah, jadi di mindset yang ketiga ini, coba deh mulai sekarang kalian sadar, gak bisa dihapus, gak bisa diganti, gak bisa diubah, gak bisa diotak-atik. Semua itu udah terjadi, udah tercatat, dan udah menjadi bagian dari diri kalian. Apapun kejadiannya, udah terjadi. Apapun momennya, udah terjadi. Yang udah lewat, ya udah. Coba belajar buat ikhlas. Coba berdamai sama masa lalu. Next ke mindset yang terakhir, yang keempat, gak semua hal di dunia ini bisa kalian kendaliin. Ini rada berat nih. Gue bakal jelasin sesimpel mungkin. Kalau misalnya kalian masih ada bingung, silahkan tanya di kolom komen aja ya. Jadi gini, di dunia kita tempat tinggal ini banyak hal yang bisa kita pikirin. Mikirin kerjaan, keuangan, temen, pacar, pasangan, suami, istri, gaji, bos, percintaan, dan lain sebagainya. Banyak banget yang bisa kita pikirin. Dari banyaknya hal-hal tersebut yang bisa kita pikirin, gak semuanya bisa kita kendaliin secara penuh. Maksudnya, ada hal-hal di dunia ini yang kita gak bisa berbuat banyak terhadap hal tersebut. Contohnya nih, buat hal-hal yang gak bisa kita kendaliin. Yang pertama, omongan dan respon orang lain. Kita gak bisa nih maksain orang lain buat kalau ngomong sama kita tuh harus baik-baik aja terus. Gak boleh marah-marah, gak boleh bentak-bentak, gak boleh nadanya tinggi. Pokoknya mereka harus selalu dengerin kita, pokoknya mereka harus selalu bantuin kita. Yang kedua, emosi dan perasaan orang lain. Kita juga gak bisa nih maksain mereka buat selalu suka sama kita, buat selalu sayang sama kita. Mereka gak boleh benci kita, mereka gak boleh gak suka sama kita. Yang bisa kita lakuin itu cuma request, meminta sama mereka. Selebihnya udah balik ke pilihan mereka sendiri. Mau ngambil keputusan yang mana, mau ngomongnya gimana ke kita, mau responnya gimana ke kita, mau bersikap apa ke kita, itu udah kuasa mereka. Gak bisa kita kendaliin secara penuh. Dan contoh yang ketiga, masa lalu dan masa depan. Yang gue bilang di mindset nomor 2 tadi, masa lalu itu udah lewat, udah gak bisa diapa-apain. Masa depan juga sama, gak ada yang tahu. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha semaksimal mungkin dan berdoa yang terbaik ke Tuhan. Selebihnya udah balik menjadi kuasa Tuhan menentukan seperti apa. Nah, jadi itu dia 4 mindset yang menurut gue penting buat kalian terapin di saat ini. Biar apa sih? Nih, gue kasih beberapa hal positif kalau kalian udah berhasil nerapin 4 mindset tadi. Yang pertama, bikin kalian jadi lebih bisa buat nerima berbagai kenyataan dan keadaan dalam hidup kalian. Yang kedua, bisa bikin kalian jadi lebih bisa percaya sama diri kalian sendiri. Yang ketiga, bisa bikin kalian jadi lebih fokus sama diri kalian sendiri. Dan yang terakhir, bisa bikin kalian lebih sedikit cuek atau bodo amat sama hal-hal yang memang kalian gak bisa kendaliin secara penuh. So, untuk video gue hari ini cukup sekian dulu. Kalau kalian ngerasa video gue ini bermanfaat, jangan lupa buat di like dan klik tombol subscribe di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a good life.